Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7 tentang filsafat, etika, dan komunikasi. Yang pertama adalah pengertian etika. Etika berasal dari kata secara etimologi itu berasal dari kata Yunani ethos. Dalam bentuk tunggal, ethos berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, atau dalam bentuk jamak, taeta berarti adat atau kebiasaan. Kemudian sifat dasar etika adalah sifat kritis, karena etika bertugas untuk diselidiki apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku. Kemudian etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya. Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada. Kemudian, etika menyelidiki dasar semua norma moral. Dalam etika biasanya dibedakan antara etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif menarik gambaran dari gejala kesadaran normal. Kemudian etika normatif tidak berbicara lagi tentang gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan manusia. Kemudian yang B adalah hubungan filsafat dan etika. Menurut Florence Kluckhohl, mengidentifikasi sebuah orientasi nilai yang tampaknya berkaitan dengan kehidupan dasar. Yang pertama adalah manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan fisik. Kemudian manusia menilai sifat dan hakikat manusia sebagai baik atau campuran antara baik dan buruk. Ketiga adalah manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Keempat adalah manusia lebih menyukai aktivitas yang sedang dilakukan, akan dilakukan, atau telah dilakukan. Yang kelima adalah manusia menilai hubungan dengan orang lain dalam kedudukan yang berlangsung, individualistis, atau posisi yang sejajar. Kemudian C. Perbedaan etika, etiket, moral, dan agama. Perbedaan etika dan etiket adalah dalam kehidupan sehari-hari batas antara etika dan etiket itu sangat tipis. Kemudian sementara ini ada beberapa perbedaan pokok antara etika dan etiket menurut oleh Darji, Darmodiharjo, dan Siddhartha. Yang pertama adalah etika mencangkut cara perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak. Sementara itu, etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut apakah suatu perbuatan bisa dilakukan antara ya atau tidak. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Jadi, etiket selalu berlaku ketika ada orang lain. Kemudian etiket bersifat relatif dan etiket hanya menyangkut segi lahiriah saja, sementara etika lebih menyangkut aspek internal manusia. Kedua, perbedaan etika dan estetika. Etika berkaitan dengan apa yang menjadi dasar bahwa tindakan manusia adalah hal baik atau buruk. Kemudian etika terapan menjadi fokus perhatian, misalnya mengenai etika profesi, etika kode etik, rambu-rambu etis, atau etika politik. Sedangkan estetika memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah mempermasalahkan seni atau keindahan yang diproduksi oleh manusia. Estetika itu ada estetika deskriptif, yaitu menjelaskan dan melukiskan fenomena pengalaman keindahan, dan estetika normatif adalah menyelidiki hakikat atau dasar atau ukuran pengalaman keindahan. Kemudian perbedaan moral dan hukum. Walaupun begitu, tetap saja antara moral dan hukum harus dibedakan ya. Perbedaan tersebut antara lain, yang pertama adalah hukum bersifat objektif karena hukum dituliskan dalam disusun oleh kitab undang-undang.
Kedua, norma bersifat subjektif dan akibatnya seringkali diganggu oleh pertanyaan atau diskusi yang menginginkan kejelasan tentang etis atau tidaknya. Hukum hanya membatasi ruang lingkupnya pada tingkah laku lahiriah manusia saja, sedangkan moralitas menyangkut perilaku batin seseorang. Sanksi hukum biasanya dapat dipaksakan, sedangkan sanksi moral satu-satunya adalah pada kenyataan bahwa hati nuraninya akan merasa tidak tenang. Kemudian perbedaan etika dan agama. Etika mendukung keberadaan agama, di mana etika sanggup membantu manusia yang menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah. Perbedaan antara etika dan ajaran moral agama yakni etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional, sedangkan agama menuntut seseorang untuk mendasarkan diri pada wahyu Tuhan dan ajaran agama. Yang kelima adalah perbedaan etika dan moral. Etika lebih condong ke arah ilmu tentang baik atau buruk, sedangkan selain itu etika lebih baik dikenal sebagai kode etik. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan atau nilai berkenaan dengan baik atau buruk. Kemudian beberapa isme dalam etika. Yang pertama ada egoisme. Egoisme adalah pemikiran etis yang menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan yang baik adalah memberikan manfaat bagi diri sendiri dalam jangka waktu yang diperlukan atau waktu tertentu. Kemudian deontologisme adalah pemikiran etis menyatakan bahwa baik buruknya tindakan tidak diukur dari akibat yang ditimbulkan, tetapi berdasar sifat tertentu dari hasil yang dicapainya. Yang ketiga adalah utilitarianisme, adalah pemikiran etika yang dapat melihat bahwa kaidah moral dan baik buruknya tindakan diukur dari akibat yang ditimbulkannya. Empat adalah pragmatisme adalah pemikiran etis yang menyatakan bahwa perbuatan etis berhubungan dengan soal pengetahuan praktis yang dilakukan demi kemajuan masyarakat dan dunia. Kemudian ada namanya etika komunikasi. Etika komunikasi itu diperlihatkan sebagai ilmu yang berhubungan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lainnya. Itu bisa bersangkutan dengan perspektif politik, perspektif sifat manusia, perspektif dialogis, perspektif sifat situasional, perspektif religius, perspektif utilitarian, dan perspektif legal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.